Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Azhara Nabila Mailani dengan NIM 220603110045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian aplikasi Hyperjam senyawa. Adapun senyawa yang digunakan adalah senyawa makromolekul yang dapat langsung di-download pada web RCSB-PDB ini. Nah, di sini kita bisa mencari senyawa yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan metionin. Lalu metionina, lalu touch. Nah, ini kan sudah muncul banyak. Ini bisa langsung kita download. Ini bisa download file pakai PDB format ya, formatnya. Nah, saya kan sudah download, jadi kita langsung saja ke aplikasi Hyperjam-nya. Nah, di sini kita bisa langsung membuka file yang sudah di-download dengan cara klik file lalu open. Nah, ini file of type-nya pakai yang PDB. Lalu langsung saja kita klik yang sudah di-download lalu open. Nah, ini sudah muncul senyawanya, lalu kita hilangkan dulu renderingnya pakai display. Ini renderingnya dihilangkan karena ini sudah tidak ada labelnya, jadi langsung saja kita hapus ikatan hidrogennya. Nah, ikatan hidrogennya sudah di-off-kan juga. Lalu kita menghapus molekul airnya. Pakai ini, klik ini, lalu kita ke select. Kita klik molecules, lalu klik sampai semuanya warna hijau. Nah, ini sudah hijau semua. Lalu kita klik select, klik yang complement selection. Lalu kita klik edit, lalu kita clear. Kita klik yes. Nah, di sini sudah molekul airnya sudah kehapus. Lalu kita save as. Kita kasih nama metionin. Hyperjam. Di sini kita mengesave-nya pakai tipe yang HIN ya, Hyperjam yang HIN. Lalu kita save. Nah, sudah. Lalu kita bisa menampilkan struktur primer dari molekul ini. Pastikan show hidrogennya off ya. Di sini show hidrogennya sudah off. Lalu kita ke select. Lalu select backbone. Nah, ini backbone-nya sudah terselect. Lalu kita ke display. Lalu show selection only. Nah, kita bisa klik spasi untuk memperbesar itu, memperjelas. Lalu ini terselect hijau untuk ngilangin, klik kanan. Nah, ini udah jadi. Kita bisa juga menampilkan change-nya. Kita ke display, show all, kita kembalikan seperti semula tadi. Lalu menampilkan alpha helix-nya dengan cara select. Kita ke multiple selection-nya, di-on-kan, ini sudah on. Lalu ini diganti dari yang awalnya molekul jadi ke residu. Lalu kita select. Lalu kita pilih select lagi. Ini diubah ke by number. Ini numbernya kita pilih yang residu number. Lalu value-nya ini kita tuliskan
47. Lalu oke. Maka akan terseleksi bagian yang ini, yang ada kuning-kuning ini. Hijau-hijau. Ini. Lalu kita coba lagi. Klik select. Select lagi by number. Residue number. Kita klik value yang bawah, lalu kita tuliskan 55. Oke. Nah, ini kan bisa lebih banyak ya kelihatannya. Lalu kita tekan spasi, akan mendekatkan bagian mana yang terselect. Nah, ini kan kelihatan. Lalu kita klik select ini, lalu tarik sampai hijau semua. Misal yang di sini, kita tarik ke sini. Nah, ini udah banyak yang hijau ya. Lalu ke display, show selection only. Nah, ini bisa ditampilkan background-nya ya. Lalu klik kanan dulu. Lalu kita ke select backbone. Lalu kita ke display. Nah, display show selection only. Nah, ini kita maka akan menampilkan backbone dari alpha helix-nya. Ini diklik kanan. Nah, ini kan udah kelihatan. Lalu kita bisa menampilkan jembatan disulfidanya. Jembatan disulfida ini terbentuk dari residu cysteine. Kita kembalikan kayak tadi. Show all. Nah, kalau secara normal, residu cysteine ini yang warnanya kuning. Ini ya, kuning, 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 kuning. Lalu kita bisa zoom. Ini ya. Lalu kita klik yang kuning, kita ke sini dulu, select, klik yang kuning, ini ya kuning. Bukan. Kita klik yang kuning ini. Lalu kita bisa ke display, lalu labels. Nah, atom ini diganti ke yang simbol. Lalu oke. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Sebentar, saya zoom dulu. Ini kan udah kelihatan. Ini yang CC. Nah, jembatan disulfida kan terbentuk dari ikatan S dengan S. Tapi di sini tidak ada yang S dengan S. Jadi, di senyawa makromolekul ini tidak terbentuk jembatan disulfidanya. Lalu kita klik kanan. Buat ngilangin lagi ya. Klik kanan. Di select, di labels. Labelnya kita hilangin dulu. Oke. Lalu kita klik kanan. Nah, udah. Kan buat memilih strukturnya itu harus ada jembatan disulfidanya atau ikatan S dengan S. Tapi kan di sini nggak ada, jadi di senyawa makromolekul ini tidak bisa
memilih struktur ringnya. Lalu kita balik ke bentuk semula, klik kanan, lalu display, show all, kan udah label dihilangin, udah tadi. Selanjutnya kita bisa menampilkan ikatan hidrogennya dengan cara display, show hidrogennya di-on-kan, lalu show hidrogen bond-nya juga di-on-kan, recompute bond-nya juga di-on-kan. Nah, ini kan udah kelihatan. Ini udah kelihatan garis putus-putus ini merupakan visualisasi ikatan hidrogen yang terbentuk. Lalu kita klik ini. Udah. Kita juga bisa memutasi bagian yang spesifik. Memutasi ini merupakan perubahan satu atau lebih nukleotida dalam sebuah gen. Penyebabnya bisa faktor eksternal atau internal yang ada pada molekul ini. Caranya bisa ke select, lalu multiple selection-nya di-off-kan. Select multiple selection di-off-kan. Lalu kita ke select, ini diganti ke residu. Lalu ke display. Lalu labels. Ini diganti ke residunya, diganti ke name plus sequence. Lalu oke. Nah, ini kita cari yang mau dimutasi. Misalkan di sini ya. Klik salah satu. Nah, ini kan sudah hijau. Ini mau kita mutasi. Lalu kita ke database. Klik mutate. Nah, ini kan awalnya his. Kita memutasi jadi cysteine. Oke. Nah, ini udah jadi. Strukturnya berubah kan, jadi yang awalnya tadi menjadi cysteine. Lalu kita juga bisa merotasi dari chain-nya. Kita select, klik ke atom, lalu ini kita rotate. Cari yang atom beta, bagian C betanya. Kita cari yang lebih jelas. Aduh. Nah, seperti ini lumayan jelas. Ini lalu klik Z translate ini. Nah, di sini di laptop saya kayaknya tidak support ya untuk menu ini. Jadi ini tuh bisa untuk merotasi posisi residu ini. Baik, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.